antibiotik. Hanya di luar negeri penggunaan antibiotik itu sangat hati-hati. Tanpa resep dokter nggak bisa. Iya. Kita di sini kan bisa sembarangan beli. Karena probiotik banyak yang rusak. antibiotik itu membunuh yang baik dan yang jahat, semuanya dilibas. Padahal kita tuh butuh bakteri baik. Jadi antibiotik itu melibas semua bakteri. Libas semuanya, nggak mau tahu. Nggak dicek lagi dosamu berapa, kebaikanmu nggak dicek lagi, libas semua. Karena antibiotik itu bukan makhluk hidup. Jadi semuanya dibunuh. Kalau probiotik itu makhluk hidup. Iya. Jadi dia bakteri baik gitu. Dia Dan kayaknya antibiotik itu kerjasama sama apotek ya, selalu habiskan. Enggak, memang harus dihabisin sih. Karena kalau nggak dihabiskan nanti bakteri yang tersisa itu akan punya daya tahan lebih. Jadi super kalau minum power. antibiotik harus habis. Memang harus habis. Oh, tapi kerjasama sama apotek. Ya. Oke, jadi biarpun sudah sembuh, tetap antibiotik Harus aja habis. terus. Habis. Nah, ini saya pro kontranya dulu ya. Ya, boleh. Kan di Indonesia tuh suka yang kontra-kontra dulu biar heboh gitu ya. Dia yang baik-baik aja. Ini hostnya dua. Iya. Saya yang kontra-kontra, dia yang baik-baik. Karena dia Siap. juga menangkap narasumber. Ya. Kenapa harus dimunculkan antibiotik kalau ada probiotik yang begitu hebat dari Tuhan? Ya, sebenarnya kita juga perlu sih ya untuk secara cepat untuk kita menangani bakteri-bakteri yang jahat berkembang biak dengan cepat. Antibiotik ini juga diperlukan sebenarnya. Supaya nggak infeksi. Khususnya waktu zaman perang dulu. Benar sekali, karena kalau nggak penularannya salah, itu sangat cepat. diciptakannya waktu zaman perang dunia pertama dan Iya. Selain perang kalau ada operasi luka. Jadi itu perlu. Oke. Mungkin kita lebih waktu untuk ini kan akan ada peragaan juga cara bikinnya. Ya, daripada bahas antibiotik kita bahas probiotik. Probiotik, iya. Oke. Karena itu bukan wewenang kita bahas itu. Gitu. Iya. Makasih ya. Izin luruskan saya. Kita saling Nanti melengkapi. kita salah ngomong. Salah Mak. jawab gitu, gawat ini. Oke, sekarang probiotik. Sudah apa? Udah jelas bakteri yang baik. Mengapa probiotik dibilang bakteri baik? Karena memang dia pro, namanya pro bukan kontra. Pro kehidupan, bunuh bakteri Pro jahat. kehidupan, betul. Dia bisa menghilangkan, membunuh, bisa istilahnya gitu, bakteri-bakteri yang jahat, ajak kompromi supaya tubuh kita itu butuh bakteri-bakteri baik. Tubuh kita itu mencerna makanan seperti yang tadi disampaikan Pak Jarod. Sebenarnya struktur tubuh kita itu mikrobiota, mikrobiomanya itu lebih banyak dibanding gen, DNA, sel, mikroba di dalam tubuh kita. Probiotik itu harus lebih banyak. Nah, kenapa Saya kita tanya butuh? gini mungkin probiotik kan begitu banyak. Langsung Iya. saya sebutin aja ya. Ada teh pace, kombucha, kimchi, tempe itu probiotik juga. Ada yogurt. Lalu kenapa harus promik? Nah mungkin Iya. saya langsung itu. Apa istimewanya probiotik yang satu ini? Baik. Gitu kan probiotik kan begitu banyaknya. Gitu ya. Jadi saya sebutin aja langsung jenis-jenisnya ya. Semuanya probiotik. Nah, tapi kenapa kalau kita undang yang promik ini apa istimewanya? Promik ini apa sih gitu loh? Iya. Ya. Baik, kalau promik ini sendiri, satu, kita probiotiknya itu bukan yang ditambahkan, bukan yang add-on. Tapi kita punya sistem gimana membuat pangan dari makanan yang ada. Dan kalau probiotik ini base-nya buah dan air, pakai teknik khusus kita bisa menciptakan. Hipotesisnya menciptakan konsorsium mikroba secara alami. Tahu dari mana itu ada konsorsiumnya? Karena kita mau bikin kefir, Ya. yogurt, kimchi, kombucha, dengan promik. bisa hanya Ya. dengan promik. Oh. Dan promik sendiri ini tidak terkategori sebagai suplemen atau apa, tapi lebih ke pangan fungsional. Jadi Seperti tempe. dengan promik ini kita bisa bikin jus probiotik, bisa bikin kefir, bisa bikin yogurt, Iya, bisa bikin iya. kimchi dengan Iya. biang promik. Iya, dan biangnya ini sendiri bisa langsung diminum juga. Minum biangnya aja kalau punya duitnya Sultan ya. Iya. Karena dibikin alami, tidak ada dosis-dosis yang perlu kita jaga. Tubuh ini yang akan bisa merilis atau mengkip. Nah, jadi tubuh kita inang sebagai inangnya itu yang bisa atur gitu. Kalau Butin ikutin ya mungkin kalau ada cerita mengenai jus pro. Ya, jadi pertama kali saya kenal Jus Pro itu masih di zaman COVID ya, Pak. Waktu itu setahun pertama saya Karena Nggak pengen bisa sehat, tidur. takut mati, maka di antaranya harus itu, jujur dong. Pak. Kan saya yang kontrol dia yang kontrol.
Ada jalannya tapi Pak. Melalui susah tidur selama 1 tahun. Jadi jam 2, jam 3 tuh masih bening, nggak ada rasa kantuk sama sekali. Dan suatu saat saya bertandang ke rumah Bu Erna yang memperkenalkan saya dengan jus pro dan promik ini. Itu instan malam itu juga saya bisa tidur dengan baik dan seterusnya. Ya, cespleng instan langsung. Nah dari situ Jadi saya. kalau saya minum sama langsung tidur sih. Jangan dong, Mas. Siapa yang nge-host? Iya, dari pengalaman itu saya cukup bersyukur dan bahagia sehingga saya sering berbagi ke teman-teman, ngajak ini loh ada minuman yang sangat sehat. Jadi bagusnya Bu Erna mengajari, Butini dapat bacaan dari Bu Erna. iya. Iya. Jadi Bu Erna ngajari Butini Butini ngajarin lagi. minuman ini bagus, terus dibantu cara membuatnya gitu ya. Iya, setelah itu saya tanya, loh ini kok bagus banget, bikinnya gimana, manfaatnya apa aja. Saya jadi terpicu untuk memperdalam itu apa aja fungsinya. Dan dari situ saya bersemangat untuk berbagi. Jadi waktu itu dibantu dengan Pak Jarod juga, kita bikin webinar-webinar Pak. Soalnya kan kalau Berbagi. probiotik yang lain kita beli ya diminum habis. Sedangkan ini penjualnya tuh ngajarin bagaimana ini diperbanyak. Jadi Bikin dengan sendiri. beli promik yang bisa diminum, tapi kalau dicampur dengan nanti diperagain, campur air, campur buah dari 1 botol kecil begini, ya, yang botol kecil begini bisa dipakai 2 kali, bisa jadi 3 liter. 5 liter Pak. 5 liter sekarang ya dengan 200 mili. 5 liter pun bisa, itu separuhnya itu kan jadi ekonomis. Ya, karena Jadi- kita mau tujuannya Indonesia lebih sehat dan bahagia itu tadi. Wow. Kalau Mas Dokter Jarod kok ujuk-ujuk ke Justru, Iya. ya. Jadi gini, saya tuh diabetes. Nah, orang diabetes itu harus rendah gula. Tapi saya kekurangan vitamin kan, jadi saya kurang vitamin C misalnya. Hasil tes memang begitu. Bahkan saya tes DNA itu punya kecenderungan kurang vitamin C. Terus gimana caranya saya banyak vitamin C? Kan makan buah dong gitu ya. Nah, makan buah kan gulanya naik. Jadi saya butuh vitamin-vitamin yang gulanya rendah. Nah, akhirnya buah-buahan itu difermentasi. Nah, dulu nggak ada biang untuk memfermentasi buah sebelum saya ketemu dengan Jus Pro. Maka waktu dari sudut saya itu, loh ini buah-buahan difermentasi, vitaminnya nggak rusak, enzimnya terekstrak, tetapi malah ditambah lagi dapat probiotiknya, dapat vitaminnya. Nah, itu aja saya kenal dengan Jus Pro ini kan, wah, ini cocok buat saya. Yang kedua, orang diabetes itu kan harus low karbo tapi high protein. Nah, protein itu butuh enzim yang namanya protease. Nah, banyak orang diabetes, diet low karbo, proteinnya tinggi, terus kucingnya berbusa. Kenapa? Tidak mampu mencerna protein. Akhirnya kekurangan bisa ginjal bisa kena. Nah, hebatnya promik ini itu ada bakteri yang namanya thermophilic. Nah, saya ceritanya begini, saya kenal Bu Ivon dari Bu Tini ya. Iya. Apa sih hebatnya hebatnya promik ini? Pak Jarod, ini bisa direbus, mendidih, habis itu masih bisa dibikin jadi biang. Lah kan saya sekolahnya memang saya sekolah di IPB ya, di Fakultas Teknologi Pangan Nah, ya. ini nyambung ini. Nyambung ya. Jadi ini probiotik direbus, tapi setelah mendidih bisa untuk biang. Itu berarti ada bakteri thermophilic. Nah, bakteri thermophilic itu menghasilkan protease. Ini yang saya cari itu loh. Bakteri karena bakteri itu menghasilkan enzim atau obat dalam tubuh kita. Pabrik enzim, pabrik obat. Saya butuh enzim yang bisa mengurai protein. Dan itu adalah bakteri thermophilic. Maka waktu saya bilang sama Bu Ivon, Bu, bawa ke lab IPB. Diperiksa deh, ada nggak bakteri thermophilicnya? Dan ternyata ada. Dia bisa bilang gini, nabung dulu. Nabung dulu karena untuk uji lab itu Butuh biaya. butuh biaya yang Betul, lumayan. biaya, gitu. Tapi memang ya, ini berangkat dari industri kecil. Betul. Tapi justru dari situlah saya tergerak, ini perlu dibantu nih karena barangnya bagus. Dan benar hasil tes dari IPB mengandung bakteri thermophilic. Nah, itulah saya semakin giat mensosialisasikan kepada teman-teman diabetes, ini perlu buat orang diabetes. Ada bakteri thermophilicnya. Yang menariknya itu gini, setelah direbus, mendidih kan, dibikin Jus Pro. Jus Pro-nya diperiksa, masih ada bakteri asam laktat yang tidak tahan panas. Makanya bakteri baik itu saling melindungi. Saat direbus itu, bakteri thermophilicnya itu melindungi bakteri yang lain. Sehingga bakteri yang tidak tahan panas itu tetap hidup. Jadi bakteri baik itu baik beneran. Iya. Jadi mereka saling melindungi. Jadi, tapi bukti bahwa direbus masih bagus itu bagi saya itu poin. Ini yang saya cari selama ini, saya belum pernah ketemu probiotik lain. Gitu, Pak. Kembali ke
Bu Ivon. Ya. Bu Ivon kan sekolahnya sarjana komunikasi, betul ya? Terus S2-nya manajemen SDM lagi. Nggak nyambung lagi. Oke, kok bisa terjun probiotik dan keren ini gimana? Ya, karena pada dasarnya itu saya suka belajar. Sehingga belajar ambil yang akademis, yang benar-benar resmi pun nggak linear. Ambil dari komunikasi, tiba-tiba pindah ke SDM gitu. Nah, di lapangan belajar pertanian, kesehatan gitu. Olah sampah juga. Jadi saya sukanya belajar. Nah, awalnya itu ya saya tergerak. Saya kan background-nya di pendidikan. Nah, saya merasa pendidikan kita itu kurang langsung menjawab solusi di masyarakat. Dari sampah dan kesehatan dan segala macam. Jadi belajar-belajar ini dapatlah racikan-racikan di mana ya seperti tadi Pak Jarod bilang, bisa dipanasin, terus juga cepat, diminum ada efeknya. Dan yang paling penting, walau rasanya asam itu bisa menyembuhkan asam lambung, GERD, dan keluhan pencernaan lainnya. Walaupun asam banget rasanya. Menarik. Oke. Ibu, ini tadi selain insomnia ada pencernaan juga ya? GERD. Iya, boleh tuh cerita tuh. Oke, yang insomnia begitu minum sekali langsung Iya, langsung bisa tidur. cespleng ya. Cespleng. Instan. Sekarang yang GERD. Ya, GERD. Ini ada pengalaman dari teman saya. Kebetulan saya ikut di komunitas Tai Chi. Nah, teman saya tuh pelatih di Tai Chi kami. Ditunggu-tunggu nggak datang-datang, nggak taunya lagi kena serangan GERD-nya. Pokoknya udah celeng gitulah Pak. Udah muntah-muntah, kemudian pusing. Nah, terus saya tawari untuk konsumsi Jus Pro atau Promi. Dan alhamdulillah teratasi sehingga sampai sekarang beliau masih mengkonsumsi itu karena bagus sekali untuk daya tahan tubuhnya. Wow. Sebelum kita bahas gimana probiotik bisa menyembuhkan, Dan juga cara buatnya. cara buatnya dulu deh. Iya. Oke, silakan. Atau mau diperagain dulu cara buatnya? Iya. Oke. Boleh. Ya. Jadi kita Habis ini dibuat langsung saya minum. ya nggak bisa Pak. Kalau yang mau minum nanti nih udah disiapin. Nah, jadi sebenarnya kita tuh ada biangnya namanya Promik. Jus Pro itu dibuat dari Promik, makanya dibilang Jus Pro, Jus Promik gitu ya. Jus probiotik juga boleh, karena Promik ini sebenarnya nama awalnya itu adalah probiotic microbes. Oke. Gitu, disingkat jadi Promik. Nah, kita langsung buat. Bahannya sangat sederhana, kita butuh Promik tentu saja. Lalu materi rendamannya bisa buah apa saja. Hari ini kita siapin apa ini Bu Tini? Nanas sama apa itu? Kesemek. Nanas dan kesemek. Ini bukan ya kesemek ya, jarang saya lihat ini. Terus ada bunga telang. Jadi bunga-bunga juga kita bisa jadi bahan rendamannya untuk warna. Oh, Lalu- makanya warnanya ungu itu ya? Ya benar, ini nanti hasilnya bisa seperti ini. Warna dari bunga telang. Ya, warnanya alami, nggak ada pewarna. Lalu air layak minum. Nah, kita siapin aja wadah, nggak perlu wadah yang kedap sekali karena proses fermentasinya bisa aerob, anaerob gitu. Tidak harus kedap ya. Tidak harus kedap. Kita tuang airnya. Ini 1 liter air ya, kita siapkan 1 liter air. Tidak. Yang penting layak minum, ya. Air layak minum. Kalau air layak minum ya bersih lah ya. Baik, habis itu kita masukkan materi organiknya. Jadi buah apa aja boleh ya. Kalau di tetangga lagi punya belimbing, mangga. Nah, permisi dulu tapi yang main ambil aja. Buahnya ini berapa Bu Tini? 200 gram. 200 gram. Jadi 1 liter air. air 200 gram. Kalau 2 liter ya tinggal kaliin ya. Benar. Di skala. Urutan naruhnya juga bisa bebas ya, nggak mesti air dulu. Boleh buah dulu, boleh promiknya dulu. Promiknya kita 1 liter, promiknya 40 mili. 40 mili. Nah, ini ada perbandingannya. Perbandingannya 1:5:25. Jadi 1 bagian promik, 5 bagian materi buah yang mau kita fermentasi, lalu 25-nya itu adalah air layak minum. 40 mili itu 4 botol, tutup botol. Ya, Satu kurang lebih 1 itu tutup. 10 mili. Ya, benar. Oke. Sudah Selesai. jadi. Bikin ini. Iya. Gampang Kita sekali. bim salah bim, aduk-aduk. Ya. Sudah, kita tutup. Kembali lagi tutupnya nggak perlu kedap. Kadang cuma ditutup gini boleh, mau ditutup rapat boleh, bebas ya. Dan kita taruh di suhu ruang selama 72 jam. Jadi kurang lebih 3 hari.
Kalau nanti selama proses fermentasi ini buahnya naik, materi organiknya naik ya. Lalu ada timbul jamur-jamur putih gitu atau ada kayak busa-busa, bukan karena ada sabunnya ya. Tapi memang itu salah satu bentuk dari prosesnya. Fermentasi Iya, ya, menghasilkan gas. Sudah jadi gitu aja. Minumnya 3 hari kemudian, jangan sekarang. Iya, belum jangan jadi. sekarang. Ini belum jadi. Karena nanti Setelah 3 hari jadi seperti ini. iya, kalau yang itu Ini saya dikasih Mas Sarut. apa itu bahannya? Itu ada 3-4 macam buah. Saya fermentasinya itu Bapak Ibu ya itu 7 hari. Jadi setelah 4 hari itu kayak ampase itu kan dibuang. Nah itu tak masukin yang jadi kalau saya tuh gini buah yang agak keras-keras duluan, udah 3-4 hari tak ambil, tak kasih lagi itu buah naga Buah naga. untuk warna dan tambahan lagi. Jadi buah yang blenyak-blenyak ya itu tak kasih belakangan. Nah kenapa saya 7 hari sekali lagi saya diabetes? Saya mau bener-bener gulanya itu Fruktosanya dimakan habis sama bakterinya itu pasti kecut. Gitu. Udah bisa diminum. Bisa yang itu bisa minum. Jadi kecut banget. Wah. Saya kayak bisa Perkasaan. Langsung baik ya, karena bakteri baik langsung baik. Dan itu saya buahnya mungkin kalau perbandingan dari tadi itu agak banyak. Lebih dibanyakin ya Ya, itu buahnya. kental jadinya. Begitu udah diambil 3 hari, cemplung lagi buah yang lain gitu. Lebih powerful ya. Setelah diminum seperti ini jadi biang lagi bisa? Nggak bisa. Kita nggak sarankan. Kalaupun jadi lagi mungkin powernya berkurang lah. Ibaratnya itu seperti pengenceran. Seperti itu. Dan juga biangnya nggak seberapa kok ya. Iya. Bisa dari tadi 40 mili jadi 1 liter. Betul. Berarti 40 kalau mili. segini ini 100 mili apa 200? 200. Oh 200. Jadi 5 liter. Jadi 5 liter. Iya. Oh, iya makanya kalau saya separuh itu bikin 3 literan lah Iya, kira-kira kurang gitu. lebih. Oke. Biangnya. Ini langsung dari Taman Eden atau ada yang buat juga? Inspirasinya dari Itu Taman Eden. produksi ibu di Bonda. Produksinya di dunia, di tempat kami. Oke, Iya. ceritanya gimana? ada yang umum kecil, ada yang gede ya. Jadi Iya. yang Ya, yang tentu umum mungkin aja. lebih Yang- yang besar Ya, lebih ceritanya ekonomis. dari ya pencarian Yang kita. rahasia dapurnya nggak usah. Tahu saya, kalau gitu nggak ada yang diceritakan. Yang umum itu bahannya kami bisa buat dari buah apa aja. Karena saya kebetulan juga vegan ya, jadi nggak ada pemanis, nggak ada gula, nggak ada madu, nggak ada segalanya. Hanya buah dan air. Kita punya teknik ajaib yang bisa bikin jadi biang itu. Nah yang Dan pasti sudah ini Bepom. juga nih, ini yang ini terpisah dari yang lain ya. Ini adalah susu, jadi kefir. Jadi bahan bakunya susu. Susu kalau dikasih promik ini, ya, yang ini jadinya kefir. Ya disebut kefir boleh, disebut yogurt boleh. Mungkin lebih tepatnya yogurt Kefir karena ya? Bukan kafir. bukan. Bukan. Ya. Memang ada benih kefir ya, kefir green. Ada water kefir, ada kefir green yang untuk susu. Maka kalau dipakein promik ini mau dikasih nama yogurt boleh, kefir juga boleh. Kan itu nama ya. Itu biasa. manfaatnya sama. Jadi sama-sama probiotik, tapi bahan bakunya bukan buah, susu. Jadi kelebihannya kalau bahan bakunya buah, atau jus pro ini kan buah-buahan. Tentu ini ada vitamin, ada antioksidan, ada probiotik. Nah kalau bahannya susu, ada protein, ada asam amino, ada probiotik. Jadi beda apa. Tapi probiotiknya sama-sama ada. Nah jenis bakterinya tergantung biang yang digunakan. Bikin kefir pakai kefir green. Maka bakteri dari yang ada di kefir green yang dikembangbiakin. Bikin kefir dengan biangnya promik, maka berbagai jenis bakteri yang ada di promik itu yang dikembangbiakin. Nah, tinggal kalau orang yang misalnya kanker, waduh nggak mau susu atau vegan nggak mau susu, ya udah ini solusinya. Oke. Begitu ini jadi seperti ini harus masuk kulkas biar lebih segar. Tidak harus, tapi lebih segar, lebih enak masuk kulkas. Dan dia tahan berapa lama? Karena fermentasi tahannya bertahun-tahun. Setengah mah Di kulkas pun nggak apa-apa. Tidak di kulkas pun tidak apa-apa. Nanti dia juga akan terjadi perubahan warna makin Makin bening. bening. Karena bakterinya aktif, dia akan mengurai, menetralisir segalanya. Gitu. lama-lama warnanya hilang kalau mau bertahun-tahun. Iya. Harusnya udah nyoba nyimpen bertahun-tahun sih. Kayak seperti itu ya. Kayak anggur itu kan makin lama makin enak kan. Wangi. Ini akan makin, ya kadang dia bisa asem banget, nanti asemnya mulai hilang, warnanya mulai Oke, hilang. waktu ini udah hampir closing. Ya. Sekarang minuman probiotik ini bisa membuat lepas dari insomnia. Ya sangat bisa. Itu gimana ceritanya? Kalau Cara kerjanya? kalau dari hipotesis kami ya, cara kerjanya
Ini juga udah ada penelitian di Amerika dan di beberapa jurnal bahwa mood kita juga terpengaruh oleh mikrobioma dalam tubuh kita. Mikroba-mikroba baik dalam tubuh kita itu mempengaruhi mood, mempengaruhi ya syaraf-syaraf kita. Sehingga kalau kita insomnia itu biasanya karena banyak pikiran, banyak beban. Jadi ketika minum ini dibantu oleh probiotik ditambah dalam tubuh kita, mikrobiomanya ditambah dalam tubuh kita jadi lebih rileks, lebih cepat tidur. Dan masuk ke deep sleep juga untuk sebagian orang yang ada alat ukurnya ya. Begitu. Terus yang GERD, Kalau yang GERD itu, nah sekali lagi lambung kita kan butuh asam lambung untuk mencerna, butuh serdadu-serdadu untuk membantu kita mencerna makanan, menyerap nutrisi. Asam lambung ini juga kebanyakan sih dari pikiran juga ya, dari tekanan kerja dan stres dan sebagainya. Nah maka kalau kita minum ini kita tuh menambah pasukan-pasukan yang membantu kita mencerna makanan seperti itu. Jadi asam lambung kita tuh terbantu. Enggak ngoyo gitu cerna makanan sampai sebelum perih. closing oleh Mas Jarod, kan ini kecut. Kecut bener. Lalu diminum untuk GERD, apa nggak ganggu lambung? Nah banyak banget yang nanya itu dan kita bikin eksperimen sederhana. Saya mewakili yang banyak itu. Iya betul, kita bikin eksperimen sederhana, kita coba paling gampang itu kayak di SD ya, kita rendam telur. Kita rendam telur dengan cuka, lalu dengan jus pro dan dengan promik. Yang dengan jus pro dan dengan promik, 24 jam tuh cangkangnya nggak lunak. Tapi yang dengan cuka cangkangnya lunak. Jadi ini different kind of acid. Jadi asamnya walaupun asam di lidah, ternyata tidak asam untuk sampai bisa membuat kulit telur ini lembek gitu. Silakan. Ya. closing. Tambahan? Untuk teman-teman yang masih susah sih? tidur, GERD terus gitu. Oke, mungkin yang masalah pencernaan ya. Masalah pencernaan itu kalau lambungnya luka, nah itu kena kecut, jangankan minum jeruk nipis saja pasti perih. Nah itu namanya lambungnya luka. Tapi banyak orang masalah pencernaan itu bukan lambungnya luka, justru asam lambungnya kurang. Maka ada dokter yang ngasih minum cuka apel, lalu nggak diminum. Oh, saya masalah pencernaan kok, apa suruh minum cuka apel gitu. Nah ini makanya sama ya. Jus pro ini kecut, tapi dia kecutnya itu asam organik. Belum lagi justru karena kekurangan asam lambung, begitu diminumin jus pro asam organik ini, justru asam lambungnya jadi cukup. Karena selama ini dia punya masalah itu sebenarnya kurang asam lambung. Nah kalau masalah GERD yang asam lambung naik, itu kan dipicu tadi udah Bu Ivon jelasin sebenarnya. Kalau yang masalah asam lambung naik, itu picuan utamanya itu stres sebenarnya. Jadi kalau orang lambungnya luka, pedes kecut sakit. Kalau pepsinya kurang atau asam lambungnya kurang, makan yang ada bakterinya, kotor, dia akan sakit perut. Nah kalau GERD picuannya sebenarnya stres. Makanya mertua datang kamu. Dia kolektor datang. Ngurus pajak kamu gitu kan. Itu GERD. Jadi apa tuh dari segi psikologis. Nah justru ini probiotik itu gitu. Ada yang bilang gini, manusia itu bakteri yang berjalan. Makin jenis-jenis bakteri dalam tubuh kita akan men-trigger perilaku kita. Nah, ketika bakteri baiknya banyak, itu kita memang lebih kalem dan tenang. Kalem dan tenang itulah yang membuat asam lambung naik, yang karena picuan psikologis stres itu bisa lebih terkendali. Gitu. Yes. Jadi program bagus dalam 30 menit tidak terasa, tinggal 1 menit. Ya. Closing dari saya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menyediakan semuanya. Saya yakin sehebat-hebatnya Bu Ivon tidak bisa menciptakan buahnya. Benar. Tetap Tuhan lah sumbernya. Saya juga nggak nyiptain probiotiknya, itu dari Tuhan juga. Jadi jangan menyerah dengan sakit susah tidurnya atau GERD-nya, tapi mulai bangkit, bangun mood, seperti lihat Mas Jarod sehat-sehat masih terus masih kelihatan separuh dari umurnya 60-an lebih kayak 30 nih. Putih ini lihat wajahnya sudah kayak jus pro beneran sama ya. Dulu pun juga suka cita. Jadi Anda jangan menyerah, nantikan episode berikutnya. Probiotik bukan hanya bisa membantu untuk mudah tidur pada waktunya, GERD-nya pulih, juga menghindari stroke, menghindari kanker dan lain-lain. Seri lengkap. Terus jangan menyerah, terlebih ke sumbernya, segala sumber. Tuhan yang kita sembah, kita ikuti, dan sesuai sila Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dekat, lebih dekat daripada melayani dan memuliakan Dia. Sampai jumpa. Salam Indonesia, Mas Jarod. Lebih Sehat dan bahagia.